Dalam komik ini, Iron Man menjadi dewa besi alam semesta. Dia dapat meraih sebuah planet dan menghancurkannya di hadapan penjahat. Pertempuran dengan penjahat bahkan memperingatkan para dewa penciptaan di alam semesta untuk campur tangan. Jadi apa yang terjadi di sini? Semuanya dimulai dengan penjahat bernama Korvac. Korvac ingin mencuri energi kosmik dari pesawat ruang angkasa, planet Aether kartu kedua. Dengan cara ini, dia bisa naik menjadi dewa baru untuk memenuhi keinginannya. Dan alasan mengapa Korvac ingin menjadi dewa, ini untuk menciptakan alam semesta yang indah, di mana tidak ada rasa sakit dan tidak ada perselisihan. Jadi Korvac membawa tim penjahat kecil ke dalaman alam semesta. Dan setelah beberapa tikungan dan belokan, Tony Stark juga untuk sementara mengumpulkan tim superhero tingkat kedua dan ketiga. Di antara para superhero yang paling terkenal dalam tim, selain Iron Man, tentu saja adalah Spider-Man baru. Iron Man mengambil sekelompok pahlawan beraneka ragam ini dan mengejar Korvac. Mereka akhirnya berkumpul di depan energi kosmik dan mulai bertarung. Pertarungan ini berlangsung dengan sengit. Kedua belah pihak saling menyerang dengan lincah. Dan Korvac berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk sementara waktu. Bahkan tubuhnya dihancurkan oleh satu pukulan dari Tony Stark. Lalu dia mematahkan kaki Korvac. Tampak jelas bahwa Koak sepertinya pingsan. Semua pahlawan juga mengira Koak telah dikalahkan dan ingin beristirahat sejenak. Tetapi ketika semua orang mengira Korvac telah dikalahkan sepenuhnya oleh Tony, Korvac telah diam-diam tiba di hadapan energi kosmik yang kuat, dan kekuatan yang menakutkan dan kuat ini secara bertahap memenuhi tubuh Korvac. Detik berikutnya, tubuh Korvac terbungkus energi kosmik. Kemudian tubuhnya berubah menjadi energi murni dan bergabung menjadi energi kosmik. Jika tidak ada yang menghentikan Korvac, kemudian Korvac akan menjadi dewa lagi. Dengan cara ini, dalam keadaan darurat dan tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik, Tony Stark pun punya sebuah ide. Itulah melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Korvac. Tony Stark memasukkan tangannya ke dalam energi kosmik. Kemudian dia juga berubah menjadi energi murni dan menghilang. Ketika Tony Stark membuka matanya lagi dari kegelapan, dia terbaring di tempat tidur kecil di alam semesta dan telah kehilangan konsep ruang dan waktu. Tony seolah-olah rohnya keluar dari tubuhnya, meninggalkan tempat tidur kecil dan tubuhnya sendiri. Dia juga sangat terkejut dengan ini, tapi segera dia belajar untuk menerima semuanya. Dia mulai menjelajahi wilayah asing, sampai dia menemukan cermin raksasa mengambang di alam semesta. Setiap tindakannya akan tercermin di cermin ini. Penasaran, Tony Stark mengulurkan tangan untuk menyentuh. Hasilnya tampaknya telah tiba di villa besar dan mewah miliknya sendiri. Inilah tempat yang pernah menjadi markas Avengers. Itu juga rumah Tony Stark. Dan Tony kecil bersembunyi di sudut menangis diam-diam. Karena Howard Stark jarang tinggal di rumah dengan Tony kecil. Jadi Tony kecil selalu sendirian di rumah kosong. Kemudian dia melihat Tony muda yang sudah dewasa duduk di tangga sambil menangis. Ini mungkin sekitar waktu orang tua Tony meninggal dalam kecelakaan mobil. Sekarang semuanya tampak berbeda. Dia duduk di tempo-tempo ini selama berjam-jam tanpa ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang pernah peduli atau memperhatikan Tony. Dan pada titik inilah dia menyadari bahwa jika dia ingin diperhatikan, dia perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Lakukan sesuatu yang bisa diperhatikan semua orang. Karena ide-ide ini, Tony Stark menerobos atap dan menjadi raksasa. Saat ini, dia masih terus membesar tanpa henti. Akhirnya, dia berubah menjadi raksasa setinggi ratusan meter dan berdiri di kota. Ini seperti mencoba melakukan sesuatu yang berlebihan, seperti berubah menjadi raksasa, sehingga semua orang harus memperhatikannya. Tiba-tiba tubuh Tony Stark mulai menyusut dengan cepat. Dia mulai jatuh dengan kecepatan tinggi. Pada Eternia, dia hanya seukuran apel dan jatuh di sebelah Kapten Amerika. Beberapa tim Amerika juga meminta Tony untuk menjawab telepon. Tony bertanya ke penerima telepon yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di ujung telepon terdengar omelan Howard Stark. Kemudian tanyakan pada Tony, mengapa dia tidak bisa mengubah dunia dan menjadi pahlawan sejati? Tony bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia berpaling dan berhenti mendengarkan omelan Howard. Kemudian dia melihat sepasang telapak tangan Iron Man menyentuh orang seperti penjahat. Dan kemudian dia terbang dengan jarinya sendiri. Dia menemukan dirinya menabrak tumpukan sampah baju besi Iron Man. Dan ketika dia mendongak, dia melihat sesuatu yang terlihat di depan mata ternyata adalah Korvac yang tidak bisa menjadi dewa saat masih aktif bertugas. Pada saat ini, dia menganggap sebuah planet sebagai kursi. Di belakangnya masih ada penjahat kecil yang bersembunyi. Seekor unicorn. Korvac memandang Tony dan berteriak padanya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memegang pedang kerajaan sambil berteriak, "Ini adalah alam semesta saya. Kamu hanyalah seekor cacing. Keluar dari sini." Tony tahu bahwa Korvac juga berhubungan dengan kekuatan kosmik. Tapi Tony tahu itu bukan Korvac yang asli.
Ini adalah gambaran yang muncul di benak Tony tentang bagaimana Koak akan berubah menjadi. Jadi Tony mengambil jarum bordir dan bergegas untuk melawan Korvac. Dan Tony memukuli Korvac di kepalanya hanya dengan jarum bordir. Lalu segera melempar Korvac ke lubang hitam. Menyaksikan Korvac jatuh ke dalam lubang hitam sehitam tinta. Dan Tony belajar banyak melalui ini. Dia selalu membenci dirinya sendiri. Dia selalu menjadi orang yang sangat sombong dan kejam. Kekurangan kasih sayang ayah, trauma masa kecil, dan pengalaman yang menyedihkan membuatnya tidak pernah melakukan perubahan. Jadi dia memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian Tony meninju planet di depannya untuk melampiaskan emosinya. Dia muak dengan apa yang dia alami. Sekarang dia memiliki semangat alam semesta. Tony merasa bahwa dia pasti bisa membuat segalanya lebih baik kali ini. Dia akhirnya bisa menentukan langkahnya sendiri. Saat itu dia melihat di bawah ada Avengers, X-Men, dan Fantastic Four. Dan Tony tahu bahwa jika dia bertindak terlalu jauh, pasti akan membuat dunia terkejut. Para pahlawan ini pasti akan mencoba menghentikan Tony, karena mereka pikir Tony Stark punya ide buruk lainnya. Tapi Tony berpikir semua orang salah. Sudah waktunya giliran saya yang memutuskan. Saya melihat Tony yang besar mengangkat telapak tangannya dan meluncurkan energi yang menakutkan. Tolong bawa semua pahlawan yang berlari ke arah sana, ke dalam gurun pasir. Apakah Tony benar-benar di luar kendali? Ia mengangkat tangannya dan berpikir sejenak. Saya merasa bahwa hal tidak akan pernah berkembang sejauh ini. Armor Tony dan tubuh serta otaknya mulai hancur. Dia menyatu dengan armor dan menghilang ke dunia. Dia pikir dia bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan membuat jaminan. Sekarang di dunia nyata alam semesta, Korvac mengalami proses yang mirip dengan Tony. Kemudian tubuhnya mulai diperbaiki secara bertahap. Kesadarannya secara bertahap menjadi lebih lengkap. Pada saat ini Korvac tahu dia benar-benar berhasil. Dia menjadi dewa lagi. Dia dengan keras mengumumkan kepulangannya sebagai dewa. Dan mulailah percaya pada diri sendiri. Dia ingin mendapatkan keuntungan ini segera. Alam semesta sekarang, saat ini, dan dia langsung ingin menjadi penyelamat alam semesta. Dunia yang sempurna menanti ciptaannya. Tapi detik berikutnya dia melihat orang yang paling membuatnya sakit kepala dan jijik. Dia melihat Tony menginjak kehampaan dan mendekati Korvac selangkah demi selangkah. Tubuhnya menyatu dengan armor baja, membentuk tampilan berwarna perak. Dan Tony Stark hari ini bukan lagi Iron Man kecil. Hari ini dia adalah dewa baja. Anda juga bisa memanggilnya Spaced Iron Man. Para Wobbers dari Dracha News adalah penguasa perdamaian. Mereka hidup mandiri dan damai, menikmati kehidupan yang bahagia. Tapi tiba-tiba, ada ledakan dan cahaya yang luar biasa di atas planet mereka. Dan asal mula ledakan mengerikan ini adalah perang kosmik antara Dewa Besi dan Korvac. Mereka melakukan fluktuasi pada tingkat wawancara di antara tak terhitung banyaknya planet. Anda dapat dengan mudah menghancurkan planet besar dengan satu pukulan. Korvac mencerca Iron Man, mengatakan dia tidak bisa menghentikannya. Dan Iron Man bilang, dia satu-satunya yang bisa menghentikannya. Korvac mengatakan dia memiliki kekuatan dan keyakinan dan semangat dewa. Tony berkata dengan senyum nakal, "Ups, saya juga begitu." Segera setelah itu, pukulan Tony membuat Korvac tak berdaya. Tony mengatakan dia mengerti mengapa Korvac sangat ingin menjadi dewa lagi, karena rasa menguasai kekuatan alam semesta Banner hanya diketahui ketika Anda memilikinya. Tapi dia pikir apa yang ingin dilakukan Korvac ketika dia menjadi dewa terlalu membosankan. Tidak lebih dari menciptakan dunia yang lebih baik bebas dari kejahatan dan kelaparan. Dan Tony berpikir, dia punya 1 juta ide yang lebih baik dalam hitungan menit. Setelah itu, Tony meluncurkan energi kosmik yang mengerikan ke punggung Korvac, dan Tony akan mengagumi kekuatan ini. Korvac langsung melepaskan ledakan energi kosmik. Di depan Tony, dia memaki-maki Tony dengan keras, menyebut pikirannya lemah dan kecil. Tony benar-benar kesal dengan serangan Korvac. Dan kemudian Tony dengan arogan mengklaim sebagai salah satu pemikir paling brilian di planet ini dan di alam semesta. Dan Korvac sangat kesal dengan kata-kata Tony. Mengulurkan tangan untuk menangkap sebuah planet dan melemparkannya langsung ke tubuh Tony seperti melempar bola basket. Dan memarahi Tony karena hanya seorang pengrajin yang membuat baju besi mekanik. Selain itu, Tony Stark bukan apa-apa. Dan yang tidak diketahui oleh Korvac adalah bahwa planet yang dilemparkan Koak ke tubuh Tony dihuni oleh makhluk dari planet Wobu. Seluruh penduduk planet itu tewas akibat pertarungan antara dua dewa. Hanya satu Wobber yang naik pesawat dan pergi. Dan di belakangnya, Tony dan Korvac, dua dewa, sedang berkelahi. Dan Tony mengetahui tentang runtuhnya Wobbers. Dia bertanya pada Korvac, apakah dia tidak menyadari bahwa dia telah membunuh seluruh planet. Korvac mengatakan, itu adalah pengorbanan yang diperlukan. Tony bertanya kepada Korvac,
Berapa banyak lagi orang yang harus dibunuh sebelum dia berhenti? Dan Korvac berkata, mungkin cukup untuk membunuh Tony. Tony yang marah langsung melepaskan sejumlah besar energi kosmik. Tapi ini bukan tentang menyerang Korvac. Energi kosmik merobek dimensi paralel ruang di alam semesta ini. Kemudian Tony meledakkan Korvac ke dunia lain di balik celah ruang angkasa dalam sekejap. Korvac memandang alam semesta yang sunyi dan mati di depannya. Tony berbicara tentang alam semesta yang mati. Dan ini akan menjadi kandang Tony untuk Korvac. Korvac terkejut bahwa alam semesta bisa begitu sunyi dan mati. Dan Tony menyadari bahwa alam semesta dibunuh oleh Dr. Doom. Tapi Tony terkejut dengan apa yang dilakukan Dr. Doom. Ketika Tony tiba, dia berpikir bahwa alam semestanya mungkin juga diubah oleh Korvac. Dia mencengkeram leher Korvac dengan marah. Dan Korvac mengatakan dia hanya ingin membuat dunia damai, bukan membunuh alam semesta. Tapi Tony menyerang Korvac tanpa sepatah kata pun, menendang Korvac keluar dengan keras. Kemudian Tony menemukan bumi yang mati di alam semesta ini. Jelas, bumi benar-benar hancur. Tony membalikan bumi dan berkata dia akan menyelamatkan segalanya. Dia ingin membuat segalanya lebih baik dari sekarang. Lebih baik ribuan kali, ratusan kali, atau bahkan tak terhitung kali lipat dari sekarang. Bahkan menyelamatkan seluruh alam semesta miliknya. Untuk menyelamatkan segalanya dan kehidupan di alam semestanya. Dia akan memastikan semuanya menjadi lebih baik. Pada saat ini Korvac mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Tony. Tony memegang kedua tangannya di atas bumi yang telah hancur. Detik berikutnya, Tony Stark akan menghantamkan bumi, ibunya, ke wajah Korvac. Mohon agar bumi yang telah ditinggalkan selama istirahat kembali menerima serangan mematikan dari Tony. Korvac dipukul hingga tangannya kaku. Tapi saat berikutnya Tony dan Korvac tidak bisa melakukan ini lagi. Karena sekelompok dewa konseptual yang kuat muncul di depan Tony dan Korvac. Misalnya, pengadilan kehidupan berwarna emas di sebelah kanan dan Dewi Kematian. Kekacauan dan ketertiban di posisi tengah, serta perantara, kebencian, dan keabadian. Dewi Cinta di sebelah kiri, keabadian, dan pengadilan kehidupan yang kabur, serta perantara menangkap Korvac dan mengatakan bahwa Korvac mengganggu keseimbangan alam semesta dan akan ditangkap. Tony merasa paling aman memenjarakan Korvac di alam semesta yang mati ini. Namun, Eternal mengatakan bahwa dimanapun Anda pergi di luar jangkauan pemantauan, tidak ada tempat yang aman. Penguasa kekacauan dan ketertiban bertanya kepada Dewa Besi, bagaimana sekarang menangani Dewi Kematian dan kebencian? Keduanya mengatakan agar dia mati terlebih dahulu. Hanya Dewi Cinta yang memilih untuk mempercayai Tony Stark. Dan Tony telah bersiap untuk berperang habis-habisan demi mencegah dirinya dibunuh. Tapi masa depan Tony sudah ditentukan sebelumnya. Mediator juga menunjukkan apa yang Tony lakukan dengan kekuatan ini akan mempengaruhi takdirnya sendiri dan segala sesuatu. Tapi mereka memilih untuk percaya pada Tony Stark sekali, karena mereka akan mengawasi dari belakang apa yang dilakukan Tony. Mari kita lihat seperti apa nasib Tony nantinya. Dan Tony bersorak gembira mendengar nama Mekovat. Saya didukung oleh para dewa. Dan kau akan masuk penjara? Korvac yang marah telah menempatkan Tony sebagai satu-satunya tujuan dalam hatinya. Saat ini, di New York yang ramah, toko tiram dengan jalur batu terbuka sedang booming, dan semua pahlawan perang kosmik itu berkumpul di sini. Selain makan malam, mereka juga membahas kemungkinan Tony akan kembali sebagai dewa. Mereka khawatir Tony telah menjadi dewa dengan kekuatan kosmik. Lagi pula, karakter dan kepribadian Tony tidak terlalu baik. Jadi mereka bahkan akan memanggil Guardians of the Galaxy, Star Army, Silver Surfer, Fantastic Four, Avengers, dan semuanya sudah siap. Saat itu, ada raungan keras. Saya bertanya-tanya di mana Tony sekarang. Kemudian seseorang segera muncul. Semua orang menatap langit. Saya melihat Dewa Besi berwarna perak dan super besar berdiri tinggi di langit. Langit berubah menjadi merah. Bahkan tubuhnya memancarkan ledakan energi kosmik. Tony dengan cepat menenangkan dan meyakinkan kerumunan di sekitarnya. Dan para pahlawan super itu baru saja datang dengan kecepatan cahaya untuk memeriksa situasinya. Tony dengan cepat kembali ke ukuran normal dan menyambut teman-temannya. Bagaimanapun, mereka telah menderita bersama. Tapi itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Di langit yang tinggi, Captain America memimpin para Avengers dan Fantastic Four ke posisi masing-masing. Meski mereka menyambut kepulangan Tony dengan bibir mereka. Namun, dia juga mempertanyakan siapa sebenarnya Tony Stark saat ini. Tony meminta semua orang untuk tenang. Dia datang untuk membantu perkembangan peristiwa ini. Tapi semua orang sangat waspada terhadap Dewa Besi. Tony pun mengeluh. Ketika Thor pertama kali datang ke bumi,
tidak ada yang begitu waspada padanya. Dan kali ini dia kembali ke bumi hanya untuk melakukan sesuatu yang baik. Kapten Amerika sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang biasanya dilakukan oleh penjahat. Tony mengatakan dia ingin membuat dunia sebaik dia. Karena itu, dia ingin berbagi bakatnya dengan semua orang di dunia. Semua orang mempertanyakan perilaku Tony. Kapten Amerika juga mengatakan bahwa ini mungkin tidak terlalu bagus. Jadi Tony tiba-tiba menjadi sangat marah dan menggeram pada Steve. Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikannya? Dan Tony membuka tangannya dan berkata, aku akan memberikan hadiahku kepada semua orang. Biarkan orang di seluruh dunia memiliki pola pikir dan bakat yang sama dengan saya. Hitung mundur 3 angka saja. Jangan hitung mundur detik. Sekarang Anda semua memiliki IQ jenius saya. Semua pahlawan memiliki IQ hingga 180 sebelum mereka dapat bereaksi. Invisible Woman dengan cepat bertanya pada suaminya, Mr. Fantastic, bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri? Tuan Fantastic mengerutkan kening, merenung sejenak, dan merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasa seperti saya baru saja menjadi sedikit bodoh. Tony menurunkan jabatan Tuan Fantastis dalam satu gerakan. Dengan IQ hingga 180, pasangan yang bertengkar itu tiba-tiba rukun. Seorang pekerja kantoran yang awalnya tidak mengerti istilah-istilah teknis yang digunakan oleh montir mobil. Buka mulut Anda, dan Anda dapat mengatakan banyak metode perawatan yang lebih profesional. Anak-anak yang sedang bermain baseball, awalnya dengan gembira, ingin melakukan home run. Tapi detik berikutnya saya mulai berpikir tentang arti hidup. Bahkan penjahat kecil yang dipenjara di bangsal penjara mendapat pencerahan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi untuk melarikan diri dan melaksanakan rencananya sendiri. Pada saat ini, Tony berubah kembali menjadi bentuk manusia dan berdiri di samping pacar kecilnya. Sekarang bahkan pacarnya, Hellcat, bisa melakukan lompatan kanguru linear. Tiba-tiba, penjahat yang baru saja melarikan diri dari penjara bergegas keluar dengan lokomotif terbang besar. Dia mulai mengendalikan arah pergerakan kendaraan di bawah kendali minyak mentah yang tidak diketahui. Tony dan Hellcats bergegas untuk menangani penjahat kecil itu. Ternyata penjahat kecil itu memiliki IQ Tony. Dia telah menciptakan perangkat yang dapat mengontrol setiap kendaraan, tapi tidak ingin dihentikan oleh Hellcat. Dia masih menyerang Hellcat. Mata Dewa Besi melotot dan segera mengendalikan penjahat kecil dan Hellcat, dan langsung membongkar instrumen penjahat kecil itu. Tapi Hellcat menemukan bahwa penjahat kecil ini tidak ingin melakukan hal-hal buruk. Dia ingin menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas sepenuhnya dengan peralatannya. Namun, meskipun dia adalah seorang profesional berbintang, dia dengan sombongnya tidak mengajukan permohonan izin dan langsung mulai bekerja. Perilaku arogan dan tidak bertanggung jawab ini sangat mirip dengan Tony Tank yang sombong. Tidak ada keraguan bahwa Tony membuat dunia menyukainya. Tony benar-benar akan menjadi seperti dia dengan segala kekurangan dan kualitasnya. Tony tidak ingin Hellcats mempertanyakan hadiahnya kepada dunia, tapi Hellcats mengatakan bahwa Tony terlihat seperti manusia sekarang. Itulah penjahat yang berusaha mengubah dunia. Kurvak, jam berita malam sejak Tony membiarkan semua orang mendapatkan IQ-nya. IQ rata-rata di wilayah New York setinggi ke 185. IQ terendah adalah 1734. Tiba-tiba, penyakit utama diatasi oleh ahli bedah. 3 sopir taksi, seorang koki, dan seorang pekerja pembersih septic tank masing-masing berhasil menemukan 11 jenis masalah yang sulit dipecahkan. Program pemberantasan untuk berbagai penyakit. Seorang pekerja pelabuhan berusia 57 tahun telah mengembangkan bahan bakar terbarukan baru. Siswa di seluruh dunia mendapat nilai penuh. Mereka meninggalkan sekolah. Saya merasa bahwa sekolah tidak lagi layak untuk mengajar diri saya sendiri. Pada saat yang sama, pasar saham juga menjadi sasaran manipulasi data oleh hacker dan praktik manipulasi pasar oleh sejumlah pihak. Bagaimana mungkin hal itu bisa memicu krisis ekonomi di Amerika Serikat? Selain itu, ada juga 5 perampokan bank. Para perampok ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki kecerdasan tinggi seperti Tony Stark. Selain itu, dalam 72 jam, 14 penduduk biasa tampaknya berusaha menaklukkan dunia. Dan alasan dan motivasi mereka semua berbeda. Penjara terbang khusus dibuat khusus untuk Dewa Besi ini. Para polisi Banner sangat bosan. Lalu, mobil polisi diubah menjadi pesawat luar angkasa dengan niat untuk membuat keributan di luar angkasa. Dan mereka yang dibawa ke penjara IQ
mereka turun menjadi 80 setelah membaca berita-berita ini. Namun, pembawa acara wanita itu mengatakan bahwa pekerjaan sebagai pembawa acara berita tidak pantas untuk kecerdasannya karena dia menemukan teleportasi dan menghasilkan triliunan. Begitu kata-katanya selesai, pembawa acara wanita itu berubah menjadi sinar cahaya dan langsung teleportasi pergi. Setelah menonton berita, Hellcats tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, para pahlawan berkumpul di halaman Hellcats. Dan acara ini juga mengundang Dr. Doom sebagai tamu spesial. Dia diundang untuk membantu Dewa Besi. Dan kerumunan menyatakan ketidakpercayaan yang ekstrim terhadap penjahat Super Dr. Doom. Pada saat ini semua orang tiba-tiba mendengar suara itu dan menatap langit. Terlihat bahwa Silver Surfer juga dipanggil oleh Hellcat dan melintasi alam semesta untuk datang. Tapi Silver Surfer masih tidak tahu apa yang terjadi dan membutuhkan bantuannya. Sekarang Tony, Dewa Baja, bosan karena dia juga merasa kacau. Tapi dia tetap tidak mau mengakui bahwa semua orang mengeluh kepada Tony bahwa semuanya telah keluar jalur. Tony yang kesal akhirnya ingin melakukan perubahan, jadi dia menjentikkan jarinya. Semua orang berhenti mengeluh sekarang. Sebaliknya, dia mulai memuji Tony karena betapa sempurnanya semua yang dia lakukan. Di sisi lain, Dr. Doom dan Silver Surfer telah membuat perangkat bersama. Perangkat ini memiliki banyak istilah teknis dan kata benda yang mewah. Tapi terus terang, itu adalah sampah yang mungkin membunuh Dewa Besi. Kemudian Dr. Doom dan Silver Surfer mulai bersembunyi karena Tony yang tersesat datang ke rumah pacar kecilnya Hellcat untuk kenyamanan. Dan Tony kesal karena apa yang dia lakukan mungkin tidak cukup baik. Tapi kemudian dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat segalanya lebih baik. Dan Hellcat memaksakan senyum dan menghibur Tony bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Tony bertanya pada Hellcat, apakah menurutmu aku juga mengacaukan segalanya? Hellcat menghibur Tony dengan mengatakan dia hebat. Lalu tersandung dan katakan, aku bangga padamu. Tony sangat gembira karena untuk pertama kalinya dia menemukan bahwa ada orang penting yang bersedia mendukungnya dan berdiri di sisinya. Sama seperti Tony dengan gembira berbicara tentang ambisinya yang besar. Wajah Hellcat yang tersenyum menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, Hellcat tidak bisa menahannya. Langsung saja memaki Tony dengan kasar. Apa yang kamu lakukan? Bodoh, itu tidak cukup untuk menghancurkan hidup semua orang. Sekarang saya ingin sahabat saya menjadi seperti boneka dan memuji Anda karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tony menyadari bahwa semua orang berpura-pura bahagia. Tiba-tiba, Tony yang marah mulai semakin kesal. Silver Surfer memilih untuk berurusan dengan Tony untuk mengulur waktu untuk Dr. Doom. Tapi detik berikutnya, Tony menamparnya ke dinding. Dr. Doom mengucapkan mantra untuk menantang pihak Tony. Saat ini, Hellcat bersiap untuk mengaktifkan alat tersebut. Tony merasa sedih karena dia tidak layak dipercaya. Dia dengan mudah menghancurkan alat tersebut dengan sekali ayunan tangan. Kemudian lepaskan kekuatan alam semesta untuk menyerang Dr. Doom. Dalam sekejap, tubuh Dr. Doom menguap. Hanya menyisakan topeng, dan Silver Surfer masih ingin membujuk Tony untuk berhenti. Tapi detik berikutnya, Tony melepaskan kekuatan kosmik yang menakutkan. Silver Surfer meleleh menjadi genangan air dan mati dalam sekejap. Dan para pahlawan yang melihat adegan ini, semuanya ketakutan. Namun, Tony yang sedang marah besar langsung mengangkat tangannya dan membunuh orang di sekitarnya. Ubah gargoyle menjadi patung batu, dan kemudian dengan mudah menghancurkannya. Generasi pertama Thunderbolt dan War Machine mulai menyerang Tony, dan mereka masih berusaha membujuk Tony untuk berhenti membunuh orang. Namun, Tony yang tidak mendengarkan nasihat, tetap saja dengan mudah membuat Thunderbolt generasi pertama mati karena kekurangan oksigen. Segera, setelah itu, dia mengulurkan tangan kirinya dalam bentuk cakar dan langsung mencengkeram burung giok itu dari jarak jauh hingga mati. War Machine mengatakan, Tony telah kehilangan akal sehatnya. Dia memohon Tony untuk menghentikan semua kengerian ini. Tapi Tony berubah menjadi Dewa Baja dan terus mengeluh. War Machine mengatakan bahwa Tony tidak tahu bagaimana memuaskan dirinya sendiri sekarang. Tony yang kehilangan akal mengatakan dia menjadi seperti ini untuk menghentikan Korvac. Tapi War Machine sedikit membangunkan Tony karena tidak ada Korvac yang ingin menaklukkan dunia sekarang. Hanya Tony yang seorang penghancur. Tony dengan marah bertanya kepada War Machine, apakah yang dia lakukan hanyalah menaklukkan dunia di mata semua orang? Dan War Machine mengatakan, semua yang dilakukan Tony dengan kekuatan itu salah. Setelah Tony merasa bahwa dia memiliki kekuatan ini, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang besar untuk mengubah dunia. Namun, War Machine itu menyatakan bahwa Tony melakukan semua hal ini sebenarnya karena dia takut akan sesuatu. Tony yang jengkel berteriak bahwa dia tidak takut pada apapun. War Machine yang berhasil lolos dari serangan itu berteriak pada Tony untuk bangun. Tetapi detik berikutnya,
Pukulan Tony yang tanpa ampun ditujukan kepada orang di dalam War Machine. Pelindung kepala War Machine dihancurkan. Pertempuran telah berakhir karena War Machine telah mati. Dr. Doom meninggal dunia secara langsung akibat penguapan. Silver meleleh, menjadi genangan air dan mati. Generasi pertama Thunderbolt dan burung giok juga mati. Penggali dan gargoyle juga mati. Dan Hellcat menduga bahwa giliran berikutnya akan jatuh padanya. Hellcat mengatakan setidaknya dia meninggal sebagai pahlawan dan teman. Tony menatap Hellcat dengan gigi terkatup. Detik berikutnya, ia mengangkat helm dan menangis. Tony Stark sang dewa baja jatuh ke dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Tony melihat miat-miat itu dan jatuh ke dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Dan Hellcats menggunakan telepati untuk berbicara dengan Tony. Pikiran mereka muncul di ladang gandum dalam ingatan Tony. Tony tahu dia telah membunuh semua orang, tapi dia juga ingin menggunakan kekuatan ilahinya untuk membuat semua orang kehilangan ingatan itu dan hidup kembali. Tapi kenyataannya Tony menyakiti semua orang. Tony dulu punya sekelompok teman yang hebat, tapi dia akan selalu memalingkan teman-temannya darinya atau menjadi musuh. Alasan mengapa Tony menjadi karakter ini, itu karena kompleks inferioritas jauh di dalam jiwanya. Dia tidak ingin membuat dirinya menjadi orang yang tidak berharga, karena di mata ayahnya, Howard Stark, jika Tony tidak melakukan yang terbaik, itu berarti Tony tidak berharga. Setelah beberapa pembicaraan dari hati ke hati dan permintaan dari Hellcat, Tony secara bertahap menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia mengingat masa lalunya. Seorang penemu jenius yang tampan, orang suci dan kekasih kasino yang ambisius, menghadapi insiden krisis penculikan, dan dia membangun baju besi asli yang mengubah jalan hidupnya. Sejak saat itu, Tony Stark terlahir kembali sebagai Iron Man di dunia ini, dan dia membangun baju besi ini agar dia yang tidak sempurna menjadi orang yang sempurna. Tapi dia pikir dia telah menjadi sempurna, tapi keegoisannya yang buruk diperbesar. Hal ini membuatnya semakin rentan untuk menyakiti orang lain dan kehilangan dirinya sendiri. Dan Iron Man, yang tidak punya waktu untuk menjaga ego itu, telah mempertahankan citranya yang sempurna. Ini seperti kesempurnaan yang dayam-dayam selalu dia harapkan. Tapi hasil akhirnya adalah Tony Stark akan tetap tersesat dan melakukan banyak hal yang sangat bodoh dan tidak dapat diperbaiki. Dia bahkan membuat Kapten Amerika terbunuh karena kesombongannya. Dia sangat mabuk dan tidak berdaya, sehingga dia mengenakan baju besi untuk bertahan hidup. Dia bahkan pernah di jalanan, tapi dia tetap tidak menyerah mengejar kesempurnaan. Bahkan saat dia semakin menjauh dari tujuan kesempurnaannya, dia memutuskan untuk bertaruh semuanya. Namun hal itu justru membuat situasi menjadi lebih buruk. Tony bilang dia terjebak dalam lingkaran setan ini. Hellcat berkata, "Mari kita hidupkan kembali semua orang, tetapi Anda harus membuat orang mengingat apa yang telah Anda lakukan. Hanya dengan begitu Anda dapat mengingat pelajaran ini." Dalam situasi saat ini, Tony hanya bisa setuju. Dia melepaskan energi kosmik dan mulai membangkitkan semua orang yang telah dia bunuh. Hanya dalam beberapa menit, semua orang keluar dari neraka dan kembali ke dunia ini. Tony menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang. Tony, yang tidak tahu bagaimana memberi kompensasi kepada semua orang, hanya bisa terus meminta maaf. Dia cukup meminta maaf kepada semua orang. Pada akhirnya Tony memilih untuk melepaskan kekuatan kosmiknya, dan dia akan membuat semua orang dan semuanya kembali seperti semula. Tony, yang kehilangan kekuatannya, berjalan sedih di taman dan memikirkan hidupnya. Dia harus kembali ke kehidupan normalnya. Berpikirlah seperti orang normal. Dia bahkan menyerah saat para perampok muncul, dan juga bersedia menyerahkan dompetnya secara sukarela. Dia tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Segera setelah kehilangan kekuatannya, dia mengembangkan gejala Maffei. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan perasaan menjadi manusia lagi. Sakitnya menjadi pasien lagi sebagai manusia. Reaksi putus obat membuatnya terbaring di lantai dengan kesakitan dan kejang-kejang, dan dia berpikir berulang kali tentang hidup dan nilainya. Tidak ada harapan hidup di matanya, tidak bisa melihat cahaya apapun. Tony, yang terbaring di tanah, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Korvac yang melarikan diri dari pengadilan kehidupan. Dia kembali ke bumi untuk membuat masalah dengan musuh bebuyutannya, yaitu Tony. Dan setelah dia membunuh pengadilan kehidupan dan perantara, dia membuat rencana untuk menghancurkan alam semesta. Biarkan dunia menjadi bukan apa-apa, dan itu membawa kedamaian dan ketenangan yang benar-benar sempurna. Dan alasan dia bergegas kembali ke bumi adalah untuk menjadikan Tony orang pertama yang meninggal dalam program martirnya. Tapi kemudian, Korvac membeku. Dia menatap Tony dengan putus asa dan memanggilnya. Kini Tony menutup matanya ropet-ropet dan tak peduli dengan rencana Korvac, karena dia menyadari satu hal.
Tidak peduli berapa banyak musuh yang dia temui, musuh terburuk selalu dirinya sendiri. Korvac menarik Tony Stark yang setengah mati, dan terus meneriakkan nama Tony untuk mencoba membangunkannya. Korvac bahkan memberi Tony dorongan besar ketika dia marah. Tony baru saja bangun setelah menderita reaksi penarikan. Tapi, Tony masih belum bisa mengenali orang di depannya sebagai Korvac. Korvac berteriak bahwa dia di sini untuk mengakhiri Tony. Dia bahkan telah membunuh pengadilan kehidupan dan perantara. Sekarang dia ingin membunuh musuh lamanya Tony Stark dengan tangannya sendiri, kemudian hancurkan seluruh alam semesta. Ketika alam semesta berubah menjadi ketiadaan, akan mencapai perdamaian dunia sejati. Mendengar ini, Tony akhirnya melihat Korvac di depannya. Namun detik berikutnya, ia terbatuk hebat, muntah banyak darah. Melihat pemandangan ini, bahkan Korvac mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Tony? Tony memandang Korvac dan terkejut melihat Korvac. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Kapan terakhir kali kau benar-benar manusia dan bukan cyborg? Tidak ada kekuatan kosmik. Tony tiba-tiba teringat bahwa Korvac adalah pria dari masa depan. Korvac bilang dia dari abad ke-31. Bagi saya, saat itu, menjadi manusia itu menyakitkan. Miliaran orang mati karena bumi diserbu, dan saya melarikan diri dari penyiksaan dan pembunuhan tanpa pandang bulu mereka. Tony ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Korvac tidak ingin mengingat kenangan menyakitkan itu. Dia meraih leher Tony Stark dengan marah, mencekiknya di detik berikutnya. Tony berteriak pada saat ini, itu hanya untuk memahami mengapa Anda harus mengalahkan saya. Mendengar ini, Korvac ragu-ragu melepaskannya. Tony bertanya, hanya itu yang kamu inginkan sejak awal, bukan? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Mereka semua memiliki kartu truf. Mendengar ini, Korvac menatap Tony dan berpikir keras. Tony melanjutkan dengan mengatakan bahwa Anda takut gagal. Sudah berapa lama kau seperti ini? Korvac mengepalkan tangan dan terus mendengarkan celotehan Tony. Tony berpendapat bahwa Korvac mulai takut gagal sejak dia masih menjadi manusia, karena dia tidak ingin disiksa sampai dipermalukan oleh musuh. Jadi, Korvac yang memegang kartu as sebenarnya sama seperti Tony yang mengenakan armor, hanya untuk membuat diriku merasa lebih baik. Tetapi hal-hal ini tidak pernah dapat ditebus. Sama seperti Korvac kalah dari pahlawan super setelah dia menjadi dewa terakhir kali. Tony secara pribadi mengalami bagaimana rasanya menjadi dewa, tapi kekuatan yang membuatnya menjadi dewa besi tidak membuat Tony menjadi lebih baik. Omong-omong, Tony bersusah payah mengatakannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Korvac berhenti melarikan diri untuk sekali dalam hidupku. Jadilah orang yang nyata. Atau kau terlalu malu untuk bertindak? Tony berbicara sendiri. Tidak melihat bahwa Korvac sekarang sangat marah. Tapi Korvac memilih untuk menghapus sementara wujud dewa terlebih dahulu. Kali ini, dia memang dikembalikan ke dirinya yang manusiawi. Maka dia harus melakukan sesuatu yang benar-benar ingin dia lakukan. Korvac tiba-tiba memelototi Tony. Marah, dia meninju wajah Tony dengan keras. Korvac memang tersentuh dengan kata-kata Tony. Namun, yang lebih sering terjadi adalah kemarahan yang timbul setelah merasa tersinggung. Jadi dia hanya bisa melampiaskan emosinya dengan memukuli Tony. Dan kata-kata menjengkelkan Tony secara tidak sadar, berharap Korvac akan membunuhnya. Tony tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, diikuti oleh batuk parah. Setelah batuk, Tony pingsan sangat lemah. Korvac menatap Tony dengan sangat sedih. Ingin tahu apa yang terjadi pada Tony. Tony menangis karena penyesalan dan rasa sakit. Dia mengatakan, ini selain memarahi Korvac, juga memarahi dirinya sendiri. Setiap kata makian yang ditujukan kepada Korvac, seolah-olah seperti pisau tajam yang menusuk hatinya sendiri. Dia terus membangun lebih banyak baju besi Iron Man dan semua jenis kekuatan besar, bahkan menggunakan obat-obatan secara berlebihan untuk mempertahankan kondisinya. Namun pada akhirnya, Tony pun berakhir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Korvac bingung dengan situasi Tony, dan Tony berkata dengan lemah bahwa saya akan disiksa sampai mati dengan obat-obatan, bahkan jika kamu tidak membunuhku sekarang. Setelah selesai berbicara, Tony perlahan-lahan menutup matanya. Tony Stark, Banner, dan Korvac melamun setelah mendengar apa yang Tony katakan. Korvac memikirkan berulang kali apa yang dikatakan Tony Stark. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Lihatlah semua yang telah kamu lakukan. Dan akhirnya, Korvac tampaknya berhasil. Dia mengangkat Tony yang bau busuk. Kemudian dia membawa Tony pergi dengan cara menggendongnya seperti seorang putri. Dia bisa saja menggunakan kekuatan alam semesta untuk menyembuhkan Tony secara langsung. Tapi kali ini dia memilih melakukannya sebagai manusia yang hidup. Karena Tony dan Korvac berada di kapal yang sama. Korvac akhirnya membawa Tony ke rumah sakit. Setelah membawa Tony untuk dirawat, dia segera pergi. Ketika dia melangkah keluar dari jalan dan melihat dunia yang kosong, dia berpikir pada saat ini dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
Seminggu kemudian, Tony mengambil kopernya dan masuk ke mobil pacarnya, Percy, The Hellcat. Tony sangat berterima kasih kepada Percy karena datang untuk mengantarnya pergi. Karena Tony tidak punya keluarga atau teman lain selain Percy, dan Tony akan pergi ke pusat rehabilitasi. Tony ingin pergi ke sana untuk benar-benar menghentikan kebiasaan buruk ini. Keputusan ini juga sangat didukung oleh Percy. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Tony masih tidak tahu berapa lama dia akan berada di sana. Di saat-saat terakhir perpisahan, Tony dan Percy saling berpelukan erat. Setelah semua yang telah kamu lalui, hanya perasaan mereka yang nyata. Kemudian Tony mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya Percy. Dia dirawat di sanatorium di kota tertutup. Pada saat yang sama, dia juga menerima surat dari seseorang yang mencoba menyemangatinya. Surat tersebut mengungkapkan rasa rindu terhadap Tony dan percaya bahwa Tony akan berhasil. Pesan terakhir untuk temanmu. Kalimat singkat ini adalah dorongan terbesar Tony. Beberapa bulan kemudian, Tony telah menyelesaikan semua perawatannya. Sekarang dia sudah bisa meninggalkan panti rehabilitasi. Pacarnya datang menjemput Tony sesuai kesepakatan. Selama Tony absen, selama beberapa bulan, teman-temannya membentuk tim bisbol karena dunia sedang damai. Sekarang mereka kalau sedang tidak ada pekerjaan, mereka suka bermain baseball. Saat makan malam, Tony diam-diam mengeluarkan surat yang sudah disiapkan sejak lama. Ini untuk pacarnya Percy. Tony menyerahkan surat itu kepada Percy. Kemudian minta Percy untuk membuka surat itu sekarang. Percy membuka amplop itu, dan ekspresinya berubah saat dia membaca surat itu. Percy tertegun saat membaca sampai akhir, karena Tony secara resmi melamar Percy dalam surat itu. Sekarang Tony tidak sempat menyiapkan cincin atau kejutannya. Namun, jejak pemikiran Tony selama beberapa bulan di panti rehabilitasi, dia sangat mencintai Percy. Percy juga menyatakan bahwa dia sangat mencintai Tony. Mereka sepertinya sedang jatuh cinta dan harus bersama. Percy sebenarnya pernah menikah, bahkan masih menjadi istri anak setan, Black-Hearted Capricorn. Hubungan ini telah menyebabkan luka yang sangat dalam bagi Percy. Tapi Tony tidak hanya tahu semuanya. Saya juga merasa sangat kasihan pada Percy. Pada akhirnya, Percy mengatakan dia perlu waktu untuk memikirkannya. Tony juga dengan senang hati setuju. Kemudian, fokus Tony kembali ke pekerjaannya. Dia memberi pengarahan kepada wartawan tentang superkomputer yang baru dikembangkan. Komputer ini menjadi sangat mewah dan sangat kuat. Fungsinya secara spesifik tidak perlu dijelaskan secara rinci, tetapi jurnalis tidak tertarik pada komputer. Para wartawan tertarik dengan detoksifikasi Tony dan perasaannya setelah dia bukan lagi dewa besi. Tony sangat terbuka. Sekarang, dia tahu dia telah membuat banyak kesalahan sebagai dewa besi, tapi pengalaman itu juga bermanfaat. Menghadapi tekanan terus-menerus dari wartawan, Tony hanya bisa mengalihkan pembicaraan kembali ke bintang utama hari ini, superkomputer. Komputer juga mengundang Chat si gorila yang memiliki IQ 173 untuk bermain catur melawan superkomputer. Namun, gorila tersebut ketahuan curang. Diejek oleh AI, dia langsung marah. Kemudian terbang langsung ke mejanya terlebih dahulu. Dia menakuti semua reporter. Mereka memukuli para ilmuwan, bahkan hampir membunuh Tony Stark yang tak berdaya. Kemudian Tony dan gorila terlibat dalam pertempuran sengit. Pada akhirnya, Chat the Gorilla dikalahkan oleh Iron Man Tony Stark. Waktu datang keesokan harinya, Tony membuka pintu dan melihat pacarnya Percy berdiri di ambang pintu, dan dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Tony di kehidupan selanjutnya. Percy mengembalikan surat lamaran pernikahan Tony kepadanya. Dia menolak lamaran pernikahan Tony, meskipun dia juga sangat mencintai Tony, tapi dia tidak bisa memberi Tony jawaban yang sebenarnya sekarang. Percy telah pergi. Tony memegang surat itu dan berdiri di tempatnya dengan wajah sedih. Percy adalah segalanya bagi Tony, tapi sekarang dia juga kehilangan Percy. Tony mencoba membuat dirinya lebih seperti orang normal. Jadi, alih-alih naik jet pribadi, dia naik pesawat biasa. Pada saat yang sama ketika pramugari bertanya, apakah dia ingin minum, dia juga secara eksplisit menolak dan memilih untuk meminta segelas jus. Ia mencoba membuat dirinya lebih biasa, sama seperti orang normal. Namun, seperti yang dikatakan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian hal besar. Mengelilingi hal kecil, ada perampokan bersenjata di pesawat. Tony terpaksa mengenakan baju besi baja untuk pergi menghentikan. Namun, ada terlalu banyak warga sipil di pesawat, sehingga dia tidak dapat bertempur dengan normal. Kemudian, tahanan bernama Rotary bergegas keluar dari pesawat dengan sesuatu. Seorang pria berpakaian rapi meminta Tony untuk mengambil kembali barang yang dicuri. Benda itu adalah program senjata rahasia.
Setelah mengetahui situasi darurat, Tony pun segera melompat dari pesawat dan mengikuti mereka. Awalnya, Tony bisa dengan cepat mengejar orang yang menggunakan parasut untuk berputar-putar. Tapi itu berbalik dan menembakkan partikel yang terbuat dari berlian, dan secara akurat menembus kaki kanan Iron Man. Ini menyebabkan kerusakan pada sistem penerbangan di mana Iron Man berakhir. Dan Tony yang tidak bisa terbang dengan normal terjatuh di rawa. Tony disergap di sini oleh serangan mendadak. Meskipun tembakan telapak tangan Tony berhasil menendang balik serangan itu, namun Tony tetap terjebak dalam jebakan yang telah direncanakan sebelumnya. Ini adalah lubang yang dalam. Tony, yang kehilangan sistem penerbangannya, tidak bisa melarikan diri. Pilihan untuk membiarkan Tony bertahan hidup di sini dengan sendirinya. Ketika Tony meninggal, dia akan mengambil baju besi bajanya. Tony yang terjebak di dalam gua, terjebak dalam pemikiran mendalam tentang hidupnya. Saat itu cuaca tidak bersahabat, dan hujan pun turun. Dan dia tiba-tiba memikirkan cara untuk melarikan diri dari lubang. Penjahat itu merasa yakin bahwa Tony pasti akan tenggelam dalam hujan di lubang dalam. Tidak tahan, dia memutuskan untuk menyelamatkan Tony. Satu-satunya persyaratan adalah Tony menyerahkan hartanya. Tapi Tony setengah tenggelam di air dan tidak mau berbicara. Lalu Tony tiba-tiba muncul, dan dengan satu tendangan, dia melemparkan orang itu ke dalam lubang yang dalam. Armor baja di lubang menjalankan perintah dan menempel erat di tubuh orang itu. Ternyata Tony melepas armor Iron Man, kemudian berdiri di atas baju besi Iron Man, dan naik saja. Tony ingin mengambil apa yang dicuri perampok itu, dan kembali. Tapi satu hal yang dia pelajari adalah bahwa program senjata rahasia bukan tentang membuat senjata. Itu akan dijual di platform yang disebut kontrol sumber daya. Platform kontrol sumber daya adalah jaringan kriminal bawah tanah yang didedikasikan untuk penjualan senjata. Beberapa hari kemudian, Tony berhasil kembali ke New York. Dia menyuruh Kolonel Rhodes berbicara tentang jaringan kontrol sumber daya dan mengatakan dia ingin menghentikan kontrol sumber daya dan perdagangan senjata. Tapi dia ingin menangkapnya tanpa setetes darah pun. Dan solusi Tony adalah membeli semua senjata yang dikendalikan oleh sumber daya. Kemudian dia akan menghancurkan semua senjata yang dibeli secara terpadu. Namun jelas hal ini akan langsung menguras kantong Tony dan seluruh harta bendanya. Ini bisa diserahkan kepada teman mereka, Martin Neely, untuk ditangani. Martin Neely sangat akrab dengan informasi di web gelap kontrol sumber daya. Namun sayangnya, Martin Neely sudah lama terbunuh. Tony dan Rhodey memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Martin Neely. Tapi tak satu pun dari mereka menjawab panggilan darurat Martin Neely tepat waktu dan melewatkannya. Tony, setelah banyak penelitian dan penyelidikan, mengetahui senjata apa yang dapat dibeli secara online dalam kasus kontrol sumber daya. Selain senjata api dan amunisi dasar, Anda juga dapat membeli senjata biologis yang dapat mengubah aturan alam. Kita bahkan dapat melakukan bioteknologi yang mengganggu, mengumpulkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengubah tubuh manusia, dan senjata nuklir Sunfai yang diproduksi secara massal. Yang lebih keterlaluan adalah tongkat penghapus otoritas waktu, senjata kuantum dan rekombinasi dan pemusnahan, bahkan bom yang mampu meledakkan sistem bintang. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Sekarang Tony akan menggunakan setiap sen dari Star Corporation untuk membeli semua senjata yang bisa dia beli. Tapi kemudian Tony menemukan sesuatu. Kematian Martin dikaitkan dengan senjata. Setelah dilakukan pemeriksaan sistem, ditemukan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang dilakukan oleh Mandarin. Setelah kematian Manchu, orang yang mengendalikan sumber daya menyewa praktik pengumpulan kekuatan internal Martin, tapi Martin Neely, yang mengumpulkan 7 dunia, ingin menghubungi Tony. Akibatnya, Martin Neely dibunuh oleh majikannya terlebih dahulu. Saya menemukan bahwa Tony dan Rhodey juga mungkin tahu situasinya. Mereka juga diberitahu tentang kehadiran penyerang. Tony tahu pasti pria yang membunuh Martin Neely yang datang untuk menangani kekacauan itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di atas kepala. Boris yang luar biasa besar tiba-tiba muncul dari langit. Salah satunya adalah menghentikan Tony dari menyabotase platform perdagangan senjata kontrol sumber daya. Tetapi untuk mencegah Tony menolak dunia dari tangan mereka, jelas sekali, Iron Man dan War Machine bekerja. Sama pun tidak mampu mengalahkan kekuatan tempur yang luar biasa kuat dari musuh yang luar biasa. Dapat menempelkan Iron Man ke dinding dan menggosoknya. Iron Man Tony Stark marah. Dia berbalik dan menembakkan sinar laser energi tinggi dari dadanya, berhasil melelehkan logam di telapak tangan kiri yang luar biasa. Robot besar itu menoleh dan menerbangkan armor bahu War Machine. Tony sangat marah ketika dia melihat Rhodey terluka. Dia bergegas dan meninju robot besar itu 3 kali berturut-turut. Setiap pukulan memberikan pukulan berat bagi robot itu. Kolonel Rhodes melihat orang itu jatuh ke tanah dan memanfaatkan kesempatan itu. Senapan Gatling yang dipasang di bahunya
dengan daya tembak 3.600 putaran per menit, langsung memukul robot besar itu hingga tubuh mereka berasap. Iron Man memanfaatkan kesempatan untuk mendesak orang itu untuk menjelaskan proyek yang sedang dijalankan. Tiba-tiba, orang itu mengangkat tangannya dan menyemprotkan gas senyawa nomor 13 ke wajah Tony. Ini adalah gas saraf paling mematikan. Meskipun lapisan baja pelindung telah melakukan penyaringan udara secara tepat waktu, tapi Tony telah menghirupnya. Organ tubuh juga mulai membusuk sebagai akibatnya. Gas senyawa nomor 13 adalah gas beracun yang pernah membunuh Kapten Kosmos. Rhodey membantu Tony melepas helm Iron Man, tapi sistem saraf Tony telah lumpuh, dan Tony mulai berteriak dan mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Kali ini Tony Stark benar-benar akan masuk neraka. Segera Tony dirawat di ICU. Berita juga melaporkan bahwa Tony keracunan di ruang pertempuran. Percy, yang mendengar berita itu, datang untuk menjaga Tony. Captain America juga datang mengunjungi teman lamanya. Tapi Captain America merasakan ada sesuatu yang salah. Kolonel Rhodes tampaknya menyembunyikan sesuatu. Tapi Captain America tidak bisa bertanya. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Tony Stark telah dirawat di rumah sakit. Tapi di malam hari, Kolonel Rhodes melanjutkan misinya dengan pesawatnya. Dia terus-menerus berbicara melalui alat komunikasi, mengatakan bahwa dia dan Carl selalu menjaga komunikasi. Dia telah menghabiskan $40 miliar melalui perusahaannya untuk mengakuisisi senjata yang dikendalikan oleh sumber daya. Misi rahasia ini juga pilihan terakhir. Saat ini, ada suara dari earphone. Kapten dan Percy pasti akan marah saat mengetahuinya. Berkat sistem penyaringan udara, kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Kolonel Rhodes menjawab, ini bukan pertama kalinya. Aku melihatmu hampir mati. Siap diluncurkan. Sementara itu, di bawah pesawat terbang Iron Man dalam mode siluman, dia tidak perlu dirawat di ICU karena keracunan sama sekali. Itu semua hanya rencana antara dia dan aktor Rhodes. Sekarang, Iron Man kembali. Dia akan menyerang lagi. Jalankan tugasmu sebagai pahlawan. Di atas adalah seluruh konten video ini. Sebelum video dirilis, kisah Dewa Besi belum berakhir, tapi bagian terbaiknya sudah berakhir. Jadi video ini harus menjadi satu-satunya cerita dalam seri God of Steel. Ini harus menjadi video terakhir dalam seri God of Steel, karena komik Iron Man diperbarui terlalu lambat. Video ini dibuat karena permintaan penonton untuk pembaruan yang sangat tinggi. Namun, kualitas alur cerita komik tersebut jelas menurun. Plus tidak ada lagi cerita lanjutan untuk dibuat dan harus dihentikan. Jadi disitulah video berakhir sepenuhnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan like dan komentar, simpan, dan ikuti. Anda juga dapat membagikan pahlawan favorit dan peristiwa besar di kolom komentar. Ada kemungkinan akan dipilih sebagai topik untuk video berikutnya. Loh? Nah, video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.